Pak, ada tambahan 2 orang yang berdatang, Pak. Aku bisa silahkan ya, diatur posisi biar keseluruhan tampak di situ. Apakah masih Mas Abdoni yang paling cantik di situ atau ada saingannya? Ternyata masih, aduh jatuh itu. Ini nggak apa-apa ya, seperti ini nggak apa-apa. Jadi kalau bisa nanti diatur apanya namanya pakai laptop mungkin lebih bagus. Kedepannya aja nggak usah sekarang. Oke, Mas Dapi, sudah bisa kita mulai, Mas ya? Oke, silahkan, Mas. Oke, selamat pagi atau siang buat teman-teman di sana semua. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ya yang dari kemarin sebenarnya sudah kita bahas, yaitu tentang kebudayaan dari cetak ke digital. Kalau kemarin kita sudah menyinggung beberapa mengenai kebudayaan cetak khususnya, untuk hari ini kita coba akan lebih fokus ke kebudayaan digital. Oke, kebudayaan digital. Apa itu kebudayaan digital? Nah, kalau dari yang sudah dijelaskan mengenai pengertian kebudayaan kemarin, kira-kira dari teman-teman ada yang punya pendapat tidak tentang pengertian kebudayaan digital? Mas Gayuh, apakah ada yang bisa disampaikan mengenai kebudayaan digital itu menurut Mas Gayuh apa? Kalau apa saya dengar jelas ya Pak, Mas Pak. Ya. Kalau menurut saya kebudayaan digital itu kayak itu mulai dua kata kunci yaitu kebudayaan dan digital. Kalau kebudayaan itu kan kemarin yang seingat saya itu yang diciptakan oleh manusia dan diikuti oleh sekelompok manusia, sedangkan digital itu kan kayak perangkatnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kebudayaan digital itu kebudayaan yang digital gitu. Saya bingung untuk menjelaskannya Pak. Oke, terima kasih Mas Gayuh. Dari teman-teman yang banyak itu, Mas Abdoni bisa menanyakan ke teman-teman di sebelahnya itu. Siapa tahu ada yang punya pendapat mengenai kebudayaan digital. Silakan Mas Abdoni, bisa ditanyakan ke teman-teman sekitarnya. Kalau ada yang punya pandangan atau jawaban mengenai pengertian kebudayaan digital. Silakan. Bagaimana Mas Abdoni? Teman-temannya apakah ada yang punya jawaban? Atau tidak menjawab? Atau Mas Abdoni sendiri berkenan memberi pandangannya mengenai kebudayaan digital itu apa?
atau ke Mbak Nurlisa Putri dulu. Apakah punya pendapat mengenai kebudayaan digital? Silakan bisa disampaikan. Ayo santai saja, tidak perlu takut ini ya, salah ya. Takut ini ya, salah ya. Saya Pak. Oke, silakan. Mas. Oke, silakan. eh, di sini budaya digital adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk cara individu berinteraksi sebagai manusia. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompoknya Mas Abdoni ini bagaimana? Mas Abdoni ini bagaimana? Saya Pak, saya Mas. Menurut saya di sini budaya digital merupakan suatu bentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan internet. Apakah suara saya bisa didengar, Mas? Bisa. Terima kasih, Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Sita. Mbak Sita. Oke. Terima kasih jawaban dari teman-teman tadi, cukup membantu untuk kita kemudian bisa mendefinisikan apa itu kebudayaan digital. Ya, secara sederhana kebudayaan digital itu dapat dipahami sebagai hasil cipta atau karya manusia yang berbasis pada atau bersumber pada internet atau digital. Jadi sederhananya seperti itu, bisa dipahami seperti itu. Jadi hasil cipta, karya yang dihasilkan oleh manusia yang kemudian bersumber dari internet atau dari digital. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat dari kebudayaan digital ini nanti akan ada yang kita kemudian kenal sebagai sastra cyber yang menjadi nama mata kuliah ini ya. Cyber itu juga ada beberapa sebutan yang lain. Ada yang menyebut sebagai sastra digital, ada yang kemudian menyebut sebagai sastra internet, ada yang kemudian menyebut juga sebagai sastra elektronik. Ini ada beberapa persamaan ya, atau nama lain dari sastra cyber. Teman-teman bisa lihat dari tidaknya ada 4 nama lain ini. Oke, kita sedikit kembali lagi ke kebudayaan digital. Nah, kebudayaan digital ini bisa dianggap atau dilihat sebagai kebudayaan yang seperti saya katakan tadi ya, yang kemudian bersumber pada internet dan yang menjadikan salah satu cirinya selain itu bisa kita akses melalui internet atau jaringan komputer, itu juga membentuk cara-cara orang untuk kemudian berpikir dengan dalam tanda kutip ini ya, cepat atau terburu-buru,
kemudian menyerap informasi juga dengan cepat, begitu juga bagaimana melempar informasi juga dengan sangat cepat. Sehingga ada analogi, jadi internet, cara berpikir dalam orang-orang dalam mengakses kebudayaan digital ini sama seperti bagaimana orang-orang memakan makanan cepat saji. Jadi fast food gitu ya, fast food, fast thinker kayak gitu. Jadi ada analogi seperti itu. Jadi orang-orang di era kebudayaan digital ini dianggap memiliki keputusan pikiran yang terburu-buru, bagaimana seperti orang-orang yang mengonsumsi makanan cepat saji. Jadi seringkali informasi datang begitu cepat, tidak banyak disaring, misalkan hanya dilihat dari judul dan kalimat awal, tapi orang kemudian segera menghakimi bahwa informasi ini benar atau salah itu hanya melihat dari judul dan kalimat pertama, misalkan tidak melanjutkan apa yang ada di bawah-bawahnya. Padahal biasanya judul dan kalimat awal itu seringkali yang mengecoh. Tapi seringkali di era digital ini, kebanyakan pembaca itu begitu cepat menganggap atau begitu cepat berpikir tanpa menyelesaikan informasi yang utuh. Jadi hanya membaca cepat, bagaimana orang mengonsumsi makanan cepat saji, yang penting itu kenyang di awal, tapi tidak mempertimbangkan apakah di dalamnya itu terdapat gizi atau tidak. Itu yang kurang lebih menggambarkan kebudayaan digital dari sisi yang misalkan negatifnya ya, itu sisi negatifnya seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga sisi-sisi positif dari kemunculan kebudayaan digital di sini. Beberapa sisi positif yang dapat kita lihat misalkan atau kita temui bahkan dalam kondisi kita saat ini ya, ketika kita bisa saling mengenal tanpa memerlukan jarak gitu kan, seolah-olah kita bisa bertemu tanpa jarak, seolah-olah kita bisa bercakap tanpa saya harus ada di Ternate misalkan kayak gitu ya. Jadi ada banyak juga sisi positifnya, sehingga dengan kebudayaan digital ini perilaku seperti yang dikatakan oleh salah satu teman tadi, perilaku seseorang, cara orang berinteraksi itu juga kemudian dapat dipengaruhi melalui adanya kebudayaan digital. Jadi interaksi semacam ini mungkin tidak ditemukan ya, bagaimana atau akan berbeda ketika kita bertemu langsung di dalam kelas. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu keuntungan teknologi, sehingga kita bisa bertemu berbagi ilmu pengetahuan tanpa kita harus bertatap muka secara langsung. Itu kurang lebih kebudayaan digital seperti itu, ada sisi negatif dan positifnya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ke sastra elektronik atau yang kita sebut di sini sebagai sastra cyber ya. Ini saya ambil dari salah satu definisi dulu ya. Ini bisa teman-teman lihat, atau kalau teman-teman bisa mencari bukunya dari Catherine Hayles dalam Electronic Literature 2008. Ini sastra elektronik yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di buku tersebut ya. Saya tunjukkan salah satu kutipan yang menurut saya penting untuk memahami sastra elektronik versi
Catherine Health ini ya. Ini teman-teman bisa cermati di sini. Yang saya tandai kuning dengan warna kuning itu adalah aspek-aspek yang menurut saya penting. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada beberapa hal penting yang bisa dilihat dari salah satu definisi ini. Pertama, bahwa karya sastra yang sudah di-print kemudian didigitalkan itu kan banyak ya sekarang ya. Misalkan satu novel atau buku pernah diterbitkan secara cetak gitu, kemudian sekarang diarsip dengan didigitalkan, dipublikasikan dalam bentuk e-book misalkan kayak gitu. Itu ternyata bagi Catherine ini itu tidak bisa disebut sebagai sastra cyber, itu di eksklusi ya, nggak dianggap sebagai sastra cyber atau electronic literature. Sedangkan yang dianggap sebagai sastra elektronik di sini ialah karya yang diciptakan pertama kali melalui komputer, yang diciptakan kalau menurut saya sekaligus dipublikasikan ya melalui komputer dan ditujukan untuk dibaca pada layar komputer ataupun misalkan smartphone gitu. Itu konsep dasarnya dari Catherine mengenai electronic literature. Ini saya bagi dari karakteristik umumnya. Ini tadi yang sudah saya sebutkan. Pertama kali dipublikasikan dalam bentuk digital, diciptakan dan dipublikasikan ya dalam bentuk digital, kemudian juga ditujukan untuk dibaca di layar, bisa komputer, bisa ponsel kayak gitu. Ini karakteristik umumnya. Selanjutnya ada karakteristik yang khusus. Ini dari Catherine juga. Yang pertama, menggunakan strategi visual dan atau audio untuk keperluan modifikasi dan transformasi kata-kata. Ini yang lebih spesifik ya, karakteristik yang lebih spesifik. Jadi dalam proses penciptaannya, karya-karya sastra elektronik itu memodifikasi kata-kata maupun mentransformasikannya menggunakan strategi visual atau audio. Jadi dalam sastra digital ini elemennya tidak hanya kata-kata, tidak hanya kalimat, tidak hanya paragraf, tidak hanya bait, tapi juga beberapa elemen verbal tadi diubah atau beberapa bisa digantikan dengan visual melalui gambar-gambar, baik gambar bergerak atau gambar yang statis, atau juga dengan audio. Ini yang karakteristik khusus. Kemudian ada juga eksplorasi plot naratif. Ini terutama bagi ini ya, teks-teks
genrenya prosa seperti novel atau kemudian juga cerita pendek. Jadi eksplorasi plot naratif melalui proses digital. Nah, dan eksplorasi ini diambil dari apa yang dianggap sebagai plot naratif itu diambil dari sastra cetak. Di aturan plot dan sebagainya itu tetap diambil dari sastra cetak. Jadi tidak berdiri sendiri, sastra digital itu mereka tetap masih mereferen ke sastra cetak. Yang membedakan adalah proses dan tampilannya ya. Yang di sastra digital itu menggunakan proses dan tampilan digital. Itu dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau ada pendapat yang lain mengenai kebudayaan digital, khususnya mengenai sastra cyber di sini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Ardoni. Kalau kita memahami sastra elektronik ini, Pak, kan kita melihat dari mungkin ada sisi positif ya, untuk berinteraksi dalam sastra digital ini. Kemudian ada tidak dampak-dampak buruk sastra elektronik ini, Pak? Itu saya, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan dilanjutkan Mas Ardoni. Bentar, Pak. Kalau kita melihat sastra elektronik ini, Pak, karena ada dari penjelasan Bapak, kita lihat dari dampak-dampak positifnya, Pak. Dan mungkin sastra ini langsung dipublikasi dan dibaca oleh banyak orang. Kira-kira ada tidak sisi negatif dari sastra elektronik ini, Pak? Siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardoni. Setiap bentuk itu pasti memiliki sisi positif maupun negatifnya ya, teman-teman. Jadi salah satu yang misalkan sampaikan tadi itu ada beberapa sisi positifnya. Sedangkan sisi negatifnya dari sastra digital itu, kita bisa menengok kembali dari misalkan mekanisme penerbitan sastra cetak yang kemarin. Kalau di sastra cetak kemarin, nah coba akan saya bukakan untuk mengingatkan lagi buat teman-teman yang misalkan kemarin sudah hadir atau yang kemarin belum hadir, bisa tengok di Oke, apa bisa dilihat teman-teman dari praproduksi? Nah, kalau di industri cetak, di sini ada naskah ini melalui proses seleksi ya, dari redaksi, terus kemudian ada koreksi dari editor, ada pendesainan dan sebagainya melalui layout dan cover. Nah, di sini mekanisme pemilihan naskahnya untuk penentuan kualitas isi itu benar-benar dipertimbangkan. Mas Davi, mohon maaf, Iya, mungkin screen share-nya itu masih di masih yang awal ya. Iya benar, ya. Oke. Saya ini apakah sudah dapat dilihat praproduksi? Oke.
Ini bisa saya ulangi ya, kalau ini yang dari sastra cetak, teman-teman bisa melihat di sini bagaimana proses seleksi itu dilakukan dengan ketat ya, relatif ketat. Di sini ada redaktur atau tim redaksi. Ketika naskah masuk, redaksi ini akan memilih atau meneliti kelayakan naskah. Juga nanti akan ada rapat redaksi, penentuan layak tidaknya karya itu akan dimuat atau tidak. Lalu nanti setelah disetujui untuk dipublikasikan, nah nanti akan masuk meja editor. Di meja editor nanti akan ada diskusi lebih lanjut, baik mengenai teknis maupun mengenai isi dari buku yang akan diterbitkan. Nah, sedangkan di sastra yang digital, mekanisme ini tidak berjalan dengan baik, sehingga seringkali banyak kesalahan-kesalahan teknis yang sangat elementer, yang sebenarnya tidak tidak seperlunya dilakukan dalam suatu penulisan. Tapi karena tidak ada tim seleksinya, tidak ada redaksinya, tidak ada editornya, sehingga bisa kita temukan di misalkan media sosial, puisi-puisi di media sosial, atau cerita-cerita di Wattpad, itu yang masih banyak kesalahan penulisan, misalkan. Masih banyak kesalahan logika, karena tidak ada tim redaksinya yang kemudian memberi masukan. Yang bisa memberi masukan nanti adalah misalkan visitornya yang memberi komentar dan sebagainya yang ada di bawahnya. Sedangkan dicetak, proses itu benar-benar dilakukan sejak awal ya, sebelum karya itu dipublikasikan. Itu bisa dilihat sebagai salah satu kekurangan dari media karya sastra elektronik yang tidak melalui kurasi yang ketat, sehingga sangat mungkin ditemukan banyak kesalahan penulisan di dalamnya. Itu tidak ada kontrol kualitas ya dari karya-karya yang kemudian terbit secara digital. Misalkan Mas Abdoni menulis cerpen di Facebook kayak gitu, ya menulis saja, tidak ada redakturnya yang akan menyeleksi bahwa kalau belum memenuhi kriteria tertentu, cerpen Mas Abdoni itu misalkan tidak bisa terbit di Facebook. Kan tidak ada aturan semacam itu ya. Jadi semua orang bisa mempublikasikan karya di media sosial misalkan, atau di website penyedia layanan cerita atau publikasi cerita, tanpa adanya kurasi yang ketat. Saya kira itu salah satu kekurangan dari sastra elektronik atau sastra cyber. Itu Mas Abdoni. Kalau ada teman-teman yang lain yang punya pendapat. Terima kasih. Oke. Kalau ada pendapat yang lain, boleh dari teman-teman yang lain, silakan. Ini penting ini ya. Jadi saya ingin, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin uji ini. Apakah yang disampaikan tadi oleh praktisi itu benar-benar dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Misalnya, saya ingin bertanya dengan sampingnya Sita, siapa namanya? Sebelahnya Sita? Ini bertanya dengan sampingnya. Anti, Pak, Anti. Anti.
Tadi dari definisi yang diberikan oleh Mas Davi ya, kira-kira misalnya PDF ya, PDF itu masuk tidak ya dalam definisi yang disampaikan oleh Mas Davi? Misalnya menulis ya, menulis di Word sebuah puisi kemudian di print PDF begitu, ya, itu kira-kira masuk tidak dalam kategori sastra digital? Coba anti ya namanya ya. Maaf Pak, boleh ulangi soalnya? Soalnya tadi soalnya kurang kedengaran. Putus, Pak. Jadi tadi definisi yang diberikan oleh praktisi mengenai sastra elektronik ya. Nah, kira-kira pertanyaan ini, kira-kira saat seseorang menulis di Word sebuah puisi, kemudian dia convert ya menjadi sebuah PDF yang dibaca dapat dibaca di laptop ataupun di smartphone, apakah itu masuk dalam kategori digital literature atau sastra digital atau masuk dalam kategori sastra cyber? Itu kira-kira masuk tidak? Atau misalnya di sesuatu yang di scan ya, di scan masuk tidak kategori tersebut? Ini penting ini, contoh-contoh yang detail itu dapat tidak? Nah, coba bagaimana pendapatnya Anti? Izin menjawab Pak, itu sudah termasuk dengan ini sastra digital karena itu suatu ini ini alat alternatif pembelajaran ya melalui ini digital. Jadi misalnya tadi ada sesuatu yang di-scan ya, puisi yang di-scan itu masuk ya sastra digital ya? Iya masuk Pak. Oke. Kalau menurut Sita masuk tidak itu? Iya Pak, menurut saya juga masuk Pak. Oke. Abdoni? Tadi ada definisi yang diberikan ya, born to be digital. Jadi kira-kira masuk tidak? Hasil scan, misalnya ada novel yang di-scan dijadiin PDF begitu, masuk tidak? Masuk. Oke. Kalau menurut Gayu, masuk tidak? Gimana ya Pak? Hah? Kalau menurut saya nggak masuk sih Pak, karena tadi Nggak kan masuk. prone to digital gitu Pak. Sedangkan kalau di scan kan berarti udah dicetak terlebih dahulu Pak. Oke, Kalau terima kasih misalnya ini. ditulis langsung itu mungkin bisa langsung masuk ke sastra digital. Tapi kalau misalnya di scan dulu itu menurut saya kurang Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada dua versi jawaban. Ada yang mengatakan bahwa itu termasuk, ada juga yang mengatakan itu tidak termasuk. Bagaimana Mas Davi? Apakah hal tersebut masuk atau tidak? Silakan Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengutarakan pendapatnya ya. Kalau kita kembali ke definisi yang Catherine tadi, itu kan ada syarat umum dan khusus ya. Jadi salah satu syarat yang penting itu bahwa sastra digital, karya sastra yang diterbitkan dari bentuk cetak kemudian diubah ke digital itu dieksklusi, artinya dia tidak dimasukkan ke dalam sastra digital. Jadi kalau ada novel atau buku atau puisi yang sudah dicetak kemudian difoto atau kemudian didigitalkan melalui di scan menjadi file, kemudian file itu dibaca orang dan sebagainya, itu tidak bisa dianggap sebagai sastra digital karena bentuk pertamanya itu sudah bentuk cetak. Jadi jawaban Mas Gayuh tadi yang paling sesuai dengan definisi yang
Saya ambil dari Catherine tadi ya. Kurang lebih seperti itu, Bang Akmal. Oke, jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya bentuknya PDF ya, PDF itu atau di-scan ya, di-scan kemudian dikonversi menjadi PDF itu tidak termasuk ke dalam sastra digital. Jadi definisi pertama itu born digital. Jadi dia ciptaan awalnya bentuk lahir pertamanya itu ya sudah digital. Begitu. Kemudian seperti ini, tadi ada visualisasi ya, visualisasi sastra ataupun dimasukkan ke dalam audio di dalamnya. Pada saat misalnya Mas Doni membaca puisi, gitu, membaca puisi, direkam, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk MP3 ya, atau juga mungkin bentuk video. Mas Doni membaca puisi kemudian divideokan. Apakah itu masuk? Ya. Jadi ada suara, ada visual. Nah, kira-kira itu masuk tidak? Sastra digital atau sebenarnya bentuk visualisasi yang dimaksud sastra digital itu seperti apa? Coba saya mau tanya Mas Abdoni, tanggapannya bagaimana? Visualisasi ya atau audio itu yang bagaimana? Silahkan Mas Abdoni. Ya, izin menjawab, Pak. Itu bisa di visual. Termasuk Pak, karena itu sudah apa ini tulis apa? Karena sudah dimodifikasi Pak, itu termasuk Pak. Karena sudah dimodifikasi dalam transformasi kata-kata Pak. Baik, berarti itu menurut Abdoni itu udah termasuk ya, misalnya sebuah teks ya, teks puisi, kemudian dimasukkan audio ya, audio ke dalamnya itu udah termasuk sastra digital. Oke. Nah, kalau menurut ini menarik ya karena di sini juga hadir Mas Gayuh dari teknik elektro Mas ya, informatika ya. Mas Gayuh, menurut Mas Pak. Ya, teknik informasi ya? Sistem Pak, bukan teknik Pak. Sistem informasi. Nah, menurut Mas Gayuh sendiri itu kira-kira sudah masuk belum? Menurut saya sudah masuk Pak. Jika memang konteksnya itu apa suara gitu Pak, karena kan emang dari awal itu teks suaranya melalui digital ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk visinya di scan itu kayak enggak Pak. Oke, terima kasih. Kita dengarkan Mas Davi untuk mungkin bisa menjelaskan. Kira-kira kalau misalnya ada teks, kemudian saya masukkan suara saya di situ, menjadikan produknya itu tidak lagi hanya sekadar teks, tetapi dia beralih ekstensi. Itu masuk tidak ya? Silakan Mas Davi. Masih mute mungkin Mas? Oke, terima kasih teman-teman dan Bang Akmal. Ada beberapa perspektif yang bisa kita pakai untuk melihat kasus tadi. Pertama, ketika puisi atau karya yang dibacakan itu sudah pernah diterbitkan terlebih dahulu, misalkan yang dibaca adalah puisinya Khairil atau puisinya W.S. Rendra yang sudah pernah dicetak lebih dulu, proses pembacaan itu hanya
mereproduksi ya, jadi tidak bisa dianggap sebagai sastra digital karena dia udah dalam teksnya teksnya itu sendiri sudah pernah lahir dalam bentuk cetak. Jadi dia tidak bisa dianggap sebagai sastra digital walaupun ada proses modifikasi di situ, ada proses alih wahana dari teks ke misalkan suara atau rekaman atau MP3 atau file. Seperti konteks tadi ya, bagaimana ketika suatu buku kemudian difoto atau di-scan jadi PDF, walaupun filenya itu digital, tapi sastranya ya tidak bisa dianggap digital karena dia tidak lahir pertama kali dalam bentuk digital. Kecuali teman-teman memang sejak awal menyusun atau membuat karya sastra itu ya ketika membaca puisi itu yang sebelumnya belum pernah teman-teman publikasikan melalui media yang lain, terutama media cetak misalkan ya. Jadi teman-teman memang menyusunnya melalui piranti digital, melalui bantuan alat rekam, melalui bantuan perangkat komputer, pembuatan video dan sebagainya, sehingga puisi tersebut tidak hanya sebagai bentuk reproduksi dari puisi yang sudah pernah ada, tapi itu memang dibuat seperti yang definisi yang saya katakan tadi, dia dibuat dan dipublikasikan pertama kali melalui media digital atau khususnya komputer atau bisa juga ponsel digital. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu tergantung dari kondisi bahannya juga, apakah bahan tersebut sudah pernah dipublikasikan atau bahan tersebut memang diciptakan atau dibuat langsung melalui piranti komputer atau piranti ponsel atau internet, misalkan kayak gitu. Gimana, apakah sudah cukup memberi gambaran? Oke, rekan-rekan ya, tadi kata kuncinya itu yang bisa kita peroleh ya. Jadi tidak semua bentuk digital itu masuk ke dalam sastra digital. Tapi kata kuncinya produk awalnya ya. Jangan sampai ya produk awalnya itu sudah ada dalam bentuk cetak, kemudian kita reproduksi dalam bentuk digital, itu tidak termasuk ya, tidak termasuk. Misalnya pembacaan puisi, ya, ada puisinya Khairil kemudian kita berikan audio, itu tidak termasuk. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas Dapi ya untuk selanjutnya, atau mungkin masih ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Ya, ini itu penting ya terkait dengan definisi. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, belum kita lanjutkan ke ini kemunculannya sastra elektronik. Tidak banyak ini. Silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kemunculan sastra elektronik. Ini versi yang tadi ya, versinya Catherine itu ya. Jadi awalnya itu sekitar tahun 1999 ada organisasi yang menamakan dirinya sebagai ELO atau Electronic Literature Organization. Nah, mereka memiliki misi mempromosikan penulisan, penerbitan, dan pembacaan sastra di media elektronik. Nah, ini karya-karya yang kemudian masuk ke kategori mereka itu ditampilkan di media digital dan diciptakan di komputer.
tetapi kemudian dicetak. Jadi ini yang membedakan dengan tadi ya. Jadi kalau yang tidak dimasukkan sebagai sastra digital atau sastra cyber tadi adalah sastra yang awalnya dicetak dulu, kemudian didigitalkan. Nah, itu tidak termasuk. Tapi ini yang kategori kedua, ini masuk, yakni diciptakan dan atau dipublikasikan di komputer dulu, atau di layar atau di media digital, kemudian dicetak. Nah, itu karyanya bisa dianggap sebagai karya atau sastra digital. Jadi di produk berikutnya mau dicetak, mau dipentaskan dan sebagainya, dipanggungkan dan sebagainya. Tapi kalau produk pertamanya tadi sudah digital, dia bisa dianggap sebagai sastra digital. Itu yang membedakan dengan yang dieksklusi tadi ya. Jadi kalau bentuk pertamanya sudah digital, walaupun nanti berikutnya mau direproduksi dalam bentuk yang lain, itu tetap bisa dianggap sebagai sastra digital. Itu seperti kasus misalkan sastra Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu dianggap sebagai sastra Indonesia atau sastra Inggris, kayak gitu. Tetap yang dilihat produk pertamanya, dia pertama publikasi dalam bahasa apa. Misalkan dia pertama kali publikasi dalam bahasa Indonesia, itu bisa masuk sebagai sastra Indonesia. Tapi kalau walaupun yang menulis orang Indonesia, kalau dia menulis pertama kali dalam bentuk bahasa Inggris, nah itu dia bisa disebut sebagai sastra Inggris. Kurang lebih definisinya serupa dengan itu. Dan kita lihat ada definisi lebih lanjut ya mengenai karya sastra elektronik. Saya bacakan. Karya yang dianggap sebagai karya sastra elektronik itu karya dengan aspek penting sastra yang memanfaatkan kapabilitas dan konteks yang disediakan oleh jaringan komputer. Oke, saya ulangi. Karya sastra elektronik itu secara lebih spesifik lagi didefinisikan sebagai karya dengan aspek penting sastra yang memanfaatkan kapabilitas dan konteks yang disediakan oleh jaringan komputer. Yang dimaksud dengan aspek penting sastra itu ialah ekspektasi pembaca terhadap sastra digital yang merujuk kepada pengetahuan mereka terhadap sastra cetak. Jadi yang dimaksud di sini kurang lebihnya karya yang mengacu pada karya cetak, tetapi dalam prosesnya memanfaatkan kapabilitas dan konteks yang disediakan oleh jaringan komputer. Jadi walaupun dia bentuknya sastra digital, elemen-elemen dari karya sastra itu tetap merujuk pada elemen-elemen karya sastra yang lebih dulu muncul dalam sastra cetak. Misalkan alur, misalkan tokoh, misalkan latar dan sebagainya itu dirujuk atau merujuk pada latar, tokoh, alur yang sudah ada lebih dulu pada unsur-unsur karya sastra yang dicetak. Yang membedakannya lebih ke ini ya, pemanfaatan kapabilitas dan konteks yang disediakan melalui jaringan komputer atau jaringan digital. Jadi misalkan menggunakan efek, suara, menggunakan coding, menggunakan animasi, misalkan menggunakan backlink dan sebagainya. Itu yang membedakan sastra kemudian yang dianggap sebagai sastra cetak dan sastra digital. Ini lebih detailnya seperti itu.
Jadi tidak sepenuhnya meninggalkan karakter sastra yang cetak ya, tapi tetap sastra digital itu tetap mengambil beberapa hal dari unsur-unsur utama dari karya sastra yang cetak. Jadi sastra cetak ini menjadi rujukan penting ketika teman-teman misalkan mau membuat karya sastra digital. Jadi tetap perlu misalkan untuk mengetahui kaidah-kaidah dalam pembuatan karya sastra cetak atau yang dianggap misalkan karya sastra konvensional. Kita kemudian bisa kembali ke ini tadi, produk budaya, ada yang produknya cetak, ada yang digital. Walaupun ini tidak menentukan jenis sastranya ya, bentuk-bentuk ini salah satu yang membedakan produk budaya yang cetak dengan digital. Kita bisa lihat kalau dicetak nanti bentuknya buku, koran, majalah, digital itu seringkali secara mudah ditambahkan huruf E di depannya, e-book, e-news, e-max, dan sebagainya. Media interaksinya kalau cetak itu surat, print, yang bisa dikirimkan melalui perangko, jasa pengiriman dan sebagainya. Sedangkan di digital, media interaksinya ya seperti tadi, ditambahkan E di depannya, email, surat digital, messenger, media sosial, dan sebagainya. Yang bisa kita lihat dari produk-produknya ini nanti, produk-produk ini yang akan menentukan bagaimana bentuk perbedaan bentuk sastra di misalkan antara cerpen yang diterbitkan melalui buku, koran, majalah, karakternya akan berbeda dari masing-masing bentuknya. Begitu juga nanti di dalam bentuk digital, model-model sastranya atau yang sastranya, karakternya akan juga berbeda-beda nanti tergantung dari media atau bentuk yang ditampilkan melalui platform tertentu. Jadi nanti akan sangat menentukan ya media tempat karya itu dipublikasikan, itu akan sangat menentukan panjang pendeknya, kemudian apa fitur yang bisa digunakan, apakah bisa menggunakan sound, apakah bisa menggunakan gambar, apakah bisa menggunakan animasi dan sebagainya. Nanti tergantung media yang digunakan, apakah menggunakan flash sehingga tidak perlu menggunakan jaringan internet untuk menjalankannya misalkan, ataukah berbasis website yang harus mengaksesnya orang harus menggunakan jaringan internet dan sebagainya. Ini nanti produk-produk ini dan medianya ini sangat menentukan bentuk karya yang atau karakteristik karya yang akan ditampilkan melaluinya. Ini terakhir kita bisa lihat di sini. Pertanyaan, apa saja pengetahuan mengenai sastra cetak yang diperlukan untuk mempersepsi maupun menciptakan sastra digital? Sini ada dua ya, tentu yang dianggap sebagai pengetahuan sastra cetak, ada prosa, ada puisi. Prosa yang sudah saya katakan tadi ada novel, cerpen, esai bisa juga, dan puisi. Ini berkaitan dengan yang slide 9 tadi tentang aspek penting sastra yang dimaksud di sini, yang merujuk pada pengetahuan terhadap sastra cetak. Jadi
Nanti teman-teman kalau ingin mempelajari lebih lanjut sastra digital, teman-teman perlu lebih dahulu memahami karakteristik ini ya, prosa dan puisi misalkan yang ada di sastra cetak dulu, sebelum masuk ke digital, karena di sastra digital pun mereka banyak mengambil unsur-unsur yang lebih dulu ada di sastra cetak. Jadi mereka menyusun puisi, menyusun novel, menyusun cerita pendek, itu unsur-unsurnya atau aturan mainnya banyak yang diambil dari prosa maupun puisi yang sudah ada dalam bentuk cetak. Menggunakan strategi-strategi yang sudah ada di cetak. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Atau tambah bingung ini teman-teman? Coba kita Silakan, explore silakan. dulu. Mas Abdoni, sebelahnya siapa yang di tengah itu? Fahyunisa, Pak. Pak Runisa. Tadi sudah ada ya beberapa karakteristik yang disampaikan oleh Mas Davi. Nah, pertanyaan saya coba begini. Kalau misalnya Pak Risa ya? Fahyunisa, Pak. Fahrunisa. Iya, Fahyu, Oke. Nisa. Oke, Nisa. Menulis puisi di Facebook ya. Menulis puisi di Facebook ya. Kemudian puisi-puisinya Nisa itu dicetak. Ya, kumpulan puisi Nisa. Nah, tetapi sebelumnya puisi-puisi itu sering atau ditulisnya di status Facebook. Nah, itu masuk sastra digital atau sastra cetak? Nisa? Sastra digital, Pak. Alasan? Kenapa masuk sastra digital? Karena termasuk di media elektronik, Pak. Jadi meskipun sudah dicetak. Iya, Pak, karena dicetak. Karena dicetak, tetapi dia ditulisnya di Facebook. Itu bagaimana itu? Jadi Nisa menulis puisi di Facebook, ya toh. Setiap hari Nisa menulis puisi di Facebook. Kemudian puisi-puisi Nisa yang ada di Facebook itu dicetak, ya, dicetak dalam bentuk buku, ya. Nah, pertanyaannya, apakah puisi-puisinya Nisa itu termasuk dalam puisi sastra cetak atau sastra digital? Ya. Pertanyaannya. Kalau misalnya jawabannya Nisa tadi itu termasuk sastra digital, alasannya apa? Ya. Ayo, gimana tanggapannya Nisa? Itu masih mute itu. Ya. Kalau masih di masih aktif. Kalau sudah dibukukan itu merupakan karya cetak, Pak. Sastra Oke. cetak. Jadi sastra cetak ya, itu ya. Oke. Kalau Abdoni,
Abdoni, Iya Pak. nah, puisi-puisinya Nisa itu yang awal mulanya ya dia tulis di Facebook, kemudian dicetak, apakah dia masuk sastra cetak atau sastra digital? Dari ya, Sastra maksudnya digital, Pak. oh tetap sastra digital ya, Nah, meskipun karena- sudah dicetak. Ya, Kenapa? karena itu sudah kalau masih di banyak sudah di alihkan media Pak ke Oke. elektro ke media ke cetak Pak. Nah, ini jadi ada dua jawaban berbeda ya dari Nisa dengan Abdoni. Oke, ini kalau ini menunjukkan Abdoni menyimak yang dijelaskan oleh Mas praktisi. Jadi produk awalnya itu ya, produk awalnya pada saat Nisa menulis di Facebook kemudian publish, nah itu udah produk awal itu. Produk awal ya. Udah di-share ke setiap orang temannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana statusnya ya, misalnya tadi Nisa menulis puisi di Facebook, kemudian sudah dipublish ya, sudah dibagikan kepada semua teman-teman yang ada di Facebook. Kemudian besoknya Nisa mengedit puisi itu. Wah, dia edit. Nah, edit status. Jadi bisa ya di Facebook itu edit status ya. Itu bagaimana kira-kira? Nah, saya minta tanggapannya. Kalau sastra cetak pada saat dia sudah diterbitkan ya, dicetak kemudian diterbitkan, itu sudah tidak bisa diedit lagi, ya toh? Apa coba mau diedit? Setelah dia di-print, dicetak, kemudian dijual di toko buku, tidak ada diedit, direvisi. Nah, ini pertanyaan saya, saat seseorang menulis puisi, anggaplah di websitenya, atau di Facebooknya, atau di Twitter, dia masih bisa edit ya. Dia edit statusnya. Status yang dia sudah publish atau bagikan, itu dia masih bisa edit. Itu bagaimana modelnya seperti itu? Ada tanggapan dari Mas Gayuh mungkin, atau Abdoni, Sita, Anti ya, atau Nisa? Bagaimana? Doni, Abdoni? Iya Pak. Bagaimana itu? Kalau kondisinya seperti itu, jadi sastra digital yang diedit setelah dia publish ya, setelah di status Facebook itu sudah di-share, kemudian beberapa jam kemudian diedit ya, itu bagaimana itu? Apakah sastranya itu yang produk pertamanya sebelum diedit atau setelah diedit? Nah, yang sebelum atau setelah diedit? Dua-dua sastra. Yang pertama Pak. Oh, yang pertama sebelum diedit ya. Sebelum diedit ya, yang dianggap sastranya ya. Kalau setelah diedit bukan sastra digital lagi ya. Ayo berpikir. Kalau pertama tuh termasuk kalau sudah edit. Kalau sudah edit, ada kan ada sih.
Kalau dari Mas Gayu sendiri, tanggapannya bagaimana, Mas? Kalau menurut saya keduanya tetap sastra, Pak. Tetap sastra. Ya, Pak. Karena kalau proses yang dicetak pun tetap akan melewati proses editor gitu, Pak. Dan keduanya pun tetap masih dianggap sastra, Pak. Nah, ini kalau di sastra cetak, dia sudah publish, itu sudah tidak ada editornya lagi nih. Dia sudah melewati itu. Nah, problemnya ketika di dunia digital, 1 hari setelah publish ya, di website kita publish, di status kita publish, kita masih punya akses untuk mengedit, ya toh? Kita masih punya akses untuk mengedit. Misalnya sebuah puisi yang awalnya menggunakan kata aku, kemudian besoknya kita baca lagi kayaknya ini enggak bagus deh, saya ganti edit status. Ganti kata, ganti yang lain misalnya, bukan aku. Itu bagaimana kira-kira? Yang dianggap sastranya yang mana? Apakah yang sebelum atau setelah? Nah, alasannya kira-kira apa atau bagaimana? Nah, ini problem yang tidak kita temukan di dalam sastra cetak. Kecuali mungkin yang sering kita temui di dalam media cetak itu ada buku ya, buku edisi revisi ya, itu bisa edisi revisi. Nah, tapi kalau dalam sebuah novel yang sudah ada di toko buku ya, kemudian kita mau edit ya bagaimana? Itu mungkin Mas Davi bisa menjelaskan ya mengenai fenomena yang ada dalam sastra digital. Silakan Mas Davi. Oke, terima kasih. Dari kasus yang disampaikan oleh Bang Akmal tadi, jadi kayak fleksibilitas ya dari seorang penulis, misalkan sastra digital yang dia bisa memperbaharui kapanpun karyanya itu. Jadi itu yang dianggap sebagai sastra yang mana? Yang awal apa yang kemudian terakhir kemudian yang terakhir diedit gitu. Jadi semua yang diciptakan selama itu masih dalam ini ya ruang yang sama digital, misalkan di Facebook ya di Facebook editnya, itu keduanya masih bisa dianggap sebagai karya digital meskipun biasanya jejak digital itu kan masih bisa ditemukan dengan beberapa bantuan software dan sebagainya, sehingga misalkan bisa ditemukan oh ini yang paling awal ternyata tulisannya begini, oh 3 jam berikutnya ada pemberitahuan misalkan melakukan perubahan dan sebagainya. Jadi semuanya tetap bisa ditelusuri. Jadi proses dari perubahan editing satu ke editing yang selanjutnya itu bisa menunjukkan di situ ada proses yang dalam tanda kutip mandiri, editing mandiri yang dilakukan oleh penulisnya, mungkin berdasarkan masukan-masukan yang ada di kolom-kolom komentar, mungkin dari masukan-masukan dari followersnya kayak gitu, sehingga penulis melakukan perubahan-perubahan atau melakukan editing di tulisannya. Jadi semuanya bisa dianggap tetap sebagai sastra ini ya digital ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ketika karya sastra digital maupun cetak itu sudah selesai kemudian dipublikasikan, itu sudah bisa dianggap sebagai karya sastra yang selesai. Artinya itu karya sastra. Tetapi kalau misalkan dalam media sosial pun, misalkan itu cerita yang belum selesai, itu belum dianggap sebagai karya sastra. Misalkan cerita bersambung, itu baru
part 1 gitu ya, itu belum dianggap sebagai karya sastra karena dia belum utuh selesai. Jadi misalkan ada cerita-cerita bersambung itu belum dianggap sebagai karya sastra sebelum karya itu nanti tamat, sebelum karya itu nanti selesai, semuanya terpublikasikan. Nah, itu belum dianggap utuh sebagai karya sastra, sehingga masih dianggap sebagai misalkan fragmen kayak gitu. Atau kalau belum dipublikasikan, masih misalkan baru ditulis sendiri di media sosial gitu, tapi belum di share, masih disimpan, itu masih dalam bentuk draft. Seperti kalau di naskah pun juga begitu, ketika belum pernah dipublikasikan, entah melalui cetak, digital, dan sebagainya, hanya masih ditulis dan disimpan dalam bentuk file, misalkan, belum ada orang yang melihat selain diri sendiri, itu masih dalam bentuk draft, belum dianggap sebagai karya sastra. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi antara kasus di sastra digital tadi, bagaimana orang bisa mengedit dengan mudah, leluasa, kapanpun bisa mengubah tulisannya, itu tidak mengubah status karyanya dari digital ataupun bukan digital, atau dari karya sastra digital menjadi tidak karya sastra digital atau sebaliknya. Jadi editing di dalam media sosial atau di media tempat karya digital itu dituliskan atau dibuat tidak mengubah status produk itu menjadi bentuk yang lain. Jadi tetap itu bisa dianggap sebagai karya digital. Kurang lebih seperti itu, Bang. Terima kasih. Jadi tadi ada kata kuncinya ya. Masih bisa di tracing perubahan-perubahan itu. Statusnya sama seperti cerita bersambung, oke. Jadi ketika menulis cerbung ya, cerita bersambung di Facebook, besoknya disambung lagi, posisinya sama dengan proses editing, mengedit. Jadi belum selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silahkan. Atau rekan-rekan sudah ingin mencoba mengaplikasikan, membuat dulu ya, sastra digital. Mungkin Mas Doni ingin membuat puisi di statusnya. Monggo, sebelum kita akhiri atau Mas Davi ingin memberikan bentuk penugasan untuk dibahas minggu depan. Oke, sebenarnya saya akan memulai dari minggu depan ya. Sebelum kita lebih jauh ke sastra digital, karena ini tadi di slide terakhir bisa teman-teman lihat ya, untuk mempersepsi maupun menciptakan karya sastra digital, teman-teman perlu memiliki pengetahuan ataupun kompetensi mengenai karya sastra cetak, yaitu prosa, terutama prosa dan puisi. Besok kita bisa memulai belajar menulis prosa yang singkat saja, yang misalkan bisa di teman-teman publikasikan nanti melalui media sosial, jadi tidak perlu panjang-panjang, tapi basisnya dari tetap pengetahuan dari sastra cetak, dari misalkan bagaimana membuka cerita, bagaimana kita menentukan alur, bagaimana nanti kita menciptakan latar, menciptakan konflik dan sebagainya. Nah, itu besok bisa kita belajar bersama-sama. Jadi untuk penugasan kita main ke prosa dulu ya. Kita ke prosa dulu. Jadi penugasannya untuk besok
ini berkaitan dengan materi yang pertemuan sebelumnya. Teman-teman penugasannya membuat satu paragraf yang minimal terdiri dari 5 kalimat. Minimal 5 kalimat. Itu yang nanti akan dijadikan sebagai pembuka, anggaplah cerpen ya. Nanti teman-teman kita belajar tulis cerpen dalam 1 atau 2 pertemuan. Jadi paragraf pertama itu nanti yang akan teman-teman jadikan awalan untuk awalan untuk teman-teman menulis cerpen. Jadi besok bisa dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan masing-masing satu paragraf yang terdiri dari minimal 5 kalimat. Itu yang akan jadi cerita yang bisa teman-teman aplikasikan untuk membuat cerpen digital. Besok juga akan coba saya berikan contoh cerpen digital. Dan semoga bisa bisa ditampilkan bisa di-share melalui Zoom ya. Ya akan saya berikan contoh cerpen digital. Tapi itu dalam bahasa Inggris. Tapi menarik itu menurut saya, jadi besok akan coba saya sajikan ke teman-teman. Itu yang elemennya lengkap, nanti ada gambarnya, ada sound-nya, ada hyperlink-nya, nanti ada cukup banyak elemen yang bisa kita pelajari sebagai elemen-elemen dalam sastra digital. Karena kalau kita ambil di sastra digital yang Indonesia itu belum banyak karyanya ya, masih hanya medianya saja yang digital kebanyakan seperti itu. Belum banyak permainan animasi, modifikasi kata dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara, bunyi gitu, itu belum banyak dilakukan. Sedangkan di luar negeri itu sudah sangat banyak dilakukan. Mungkin besok yang bisa saya ambil sebagai contoh buat teman-teman nanti yang dari sastra berbahasa Inggris ya. Jadi, yang penting nanti adalah bagaimana itu bentuk-bentuknya, bagaimana itu bisa dimainkan dan sebagainya. Begitu, apakah ada yang masih belum jelas mengenai penugasan untuk pertemuan berikutnya? Di pertemuan berikutnya akan saya bahas satu persatu paragraf teman-teman semua yang nanti akan diteruskan menjadi suatu cerita cerpen, gitu, anggaplah cerpen. Silahkan kalau ada yang masih belum jelas dengan penugasan, bagaimana? Jelas, Abdoni? Iya, jelas, Pak. Oke, rekan-rekan yang lainnya jelas ya. Dikumpulnya di WhatsApp group ya. Paling lambat besok pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Oke. Satu paragraf minimal terdiri dari 5 kalimat. Awalan ya, awalan dalam sebuah cerpen. Oke. Ada lagi? Pak, ini dikumpulannya besok atau sebelum pertemuan ya, Pak? Besok. Pertemuan selanjutnya, Besok. Pak. Dikumpul besok, kemudian dibahas minggu depan. Oke.
Ada yang lain? Satu paragraf, tidak usah terlalu semangat bikin langsung 10 paragraf ya. Satu paragraf tok dimintanya. Minimal 5 kalimat. Oke, minimal 5 kalimat. Tidak ada lagi ya? Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Davi? Sebelum kita akhiri. Oke, saya kira itu cukup. Nanti tolong untuk bagi teman-teman yang misalkan tidak hadir atau tadi terputus jaringannya, bisa dikabarkan melalui grup ya nanti ya, penugasannya. Mbak, soal deadline-nya mau kapan, nanti diinformasikan juga ke teman-teman di grup. Itu saja, Bang, dari saya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian ya, pertemuan kita untuk hari ini. Saya rasa sudah cukup. Kemudian untuk absensi tetap di virtual class. Untuk Mas Gayu sendiri yang mungkin masih terkendala, itu saya sudah komunikasi dengan Koprodi, akan ada ya, ada absensi tersendiri buat Mas Gayu. Karena pertemuan kita ini didokumentasikan. Jadi tenang aja Mas Gayu ya, aman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dokumentasi materi ini tersedia di YouTube ya, di YouTube Prodi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin bisa dilihat lagi, di play lagi. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk Mas Davi, praktisi hari ini. Rekan-rekan sekalian, pertemuannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, Mas. Terima kasih Pak, Mas. Sama-sama.